Dan kalau saya melihat GRIP ini dengan dipimpinnya Pak Jaji ini seolah-olah GRIP ini meminta perlindungan kepada Pak Jaji. Pak Jaji ini ya boleh dikatakan ya, karena Pak Jaji adalah orang Dayak. Jadi seolah-olah GRIP ini minta perlindungan kepada orang Dayak supaya bisa diterima keberadaannya di Kalimantan. Karena kalau kita melihat di Kaltim, GRIP juga tertolak, ya kan? Artinya tidak diberikan ruang untuk GRIP di sana. Dan satu-satunya yang menerima ormas GRIP itu hanya Pak Jaji, yaitu Agustinus Luki. Sudah memiliki ormas yang sudah dikenal, namun menyatakan sikap bergabung dengan ormas GRIP. Artinya statusnya sebagai panglima terbantahkan. Jadi status Luki sebagai seorang panglima yang bersama YouTube Tukang Lihat ya, yang benar dikatakan benar, yang salah dikatakan salah. Hari ini kita sedikit membahas terkait konflik beberapa hari yang lalu, kemarin 2 hari yang lalu, konflik antar ormas pemuda Pancasila dengan GRIP. Jadi saya sedikit memberikan tanggapan terkait persoalan ini. Jadi kalau kita menurut dan melihat atau mendengar di pemberitaan TV dan sosial media, kisruh ini, konflik ini terjadi antar 2 ormas ini diakibatkan ya kurang lebih selisih paham karena ada bagi-bagi lapak ataupun minta jatah proyek ataupun dan lain sebagainya lah kepada pemerintah, karena di antara salah satu ormas tidak mendapatkan, jadi timbullah cekcok dan sehingga terjadilah kontak fisik dan saling serang antar 2 ormas. Nah, yang saya mau tanggapi, apakah GRIP maupun pemuda Pancasila yang selama ini kita kenal seperti GRIP juga sudah lama eksis, yang dipimpin oleh salah satu tokoh yaitu Pak Hercules ya. Iya, Pak Hercules. Jadi saya pikir dengan adanya GRIP ini banyak sekali tanggapan-tanggapan warganet, mulai dari sisi positif dan negatifnya. Jadi kalau menurut saya, entah ormas apapun itu, ya silahkan saja, asalkan sesuai tugas dan fungsinya. Cuma yang kita sesalkan, ormas-ormas ini kadang disalahgunakan untuk dijadikan tameng pemerintah, dijadikan tameng penguasa. Jadi ormas-ormas ini yang seharusnya bersifat netral, mengawal kebijakan pemerintah, namun ketika ormas tersebut salah satu pemimpinnya cenderung kepada pemerintah, apalagi sudah mendapatkan biaya ataupun dibagi jatah proyek dari pemerintah, tidak jarang terjadi ormas-ormas ini sekarang bukan lagi memperjuangkan hak masyarakat, tetapi hak golongannya sendiri, yaitu ormasnya sendiri. Artinya sifat netralitas sebagai ormas itu sudah hilang, jati diri sebagai ormas itu hilang. Sebenarnya ormas itu tugasnya bagus, mengontrol kebijakan pemerintah, menyampaikan program pemerintah terhadap masyarakat, dan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah, baik di bidang hukum, sosial, budaya, dan lain-lain, ekonomi. Jadi yang perlu kita pelajari di sini, apakah dengan adanya ormas negara ini baik-baik saja? Tidak juga. Jadi kalau kita melihat dari sisi buruknya, semenjak banyak ormas-ormas, saya pikir
republik ini, negara ini semakin tambah kacau karena ormas-ormas ini disalahgunakan untuk kekuasaan, apalagi sudah memasuki tahun politik. Jadi ormas-ormas ini lebih cenderung seperti orang kerja bangunan, seolah-olah ini bosnya siapa, dia bekerja untuk siapa. Jadi seperti itu arahnya. Jadi kalau ada cukong yang membiayai mereka, mereka cenderungnya lebih ke arah mendukung salah satu paslon kalau di dalam dunia politik. Jadi siapa yang mampu mengumpulkan massa, nah itulah yang menang. Artinya ormas-ormas ini digunakan untuk kekuasaan, untuk kekuatan politik kalau kita garis bawahi. Dan ini tidak bisa kita hindari, memang seperti itu dan sudah terjadi. Beredar lagi kemarin beberapa minggu, beberapa hari yang lalu saya sempat melihat di pemberitaan bahwa GRIP yang beberapa bulan yang lalu sempat tertolak keberadaannya di Kaltim, Bikpun di Pontianak. Namun ada salah satu tokoh pemuda Dayak, yaitu Agustinus Luki, yang sudah memfasilitasi GRIP untuk menerima GRIP supaya bisa eksis dan diterima di wilayah Kalimantan. Ini yang menjadi perdebatan. Jadi saya berpikir kalau GRIP ini oke lah dia bisa eksis di Jakarta, tapi seolah-olah GRIP ini karena punya sejarah historis, rekam jejak historis dekat dengan Bapak Presiden kita, yaitu Pak Prabowo Subianto ya. Jadi saya pikir ini GRIP sepertinya memasang jaringannya, melebarkan sayapnya untuk menguasai setiap pulau ataupun daerah-daerah. Dengan dipasangnya Pak Jaji sebagai pengurus DPC atau apalah itu di dalam ormas GRIP. Jadi seolah-olah GRIP yang sempat tertolak beberapa bulan yang lalu, beberapa minggu yang lalu, dengan adanya Agustinus Luki di sana sebagai salah satu bagian dari ormas GRIP atau kepengurusan GRIP. Jadi seolah-olah ormas-ormas yang ada di Kalimantan Barat ini khususnya ya, apapun itu, seolah-olah merasa terusik dengan keberadaan GRIP itu sendiri. Karena kalau kita lihat dari rekam jejaknya, GRIP ini ya, saya melihat secara kacamata saya, secara pribadi, analisa saya, GRIP ini seperti kelompok para gangster. Kalau saya melihat, yang selalu bersifat arogan dan menimbulkan kericuhan, membuat suasana kekacauan di mana-mana. Artinya lebih bersifat premanisme, tidak lagi menjalankan sebagai ormas yang betul-betul berdasarkan dengan undang-undang ataupun sesuai dengan SOP mereka. Jadi saya melihat banyak ditunggangi. Ada oknum-oknum yang sengaja menggunakan ormas ini untuk membuat keributan. Jadi kita cukup kecewa juga kalau seandainya GRIP ini nanti dipaksakan untuk eksis di Kalimantan Barat, nanti kemudian bisa menimbulkan pro dan kontra atau memancing keributan antara ormas. Apalagi kita kenal di Kalimantan Barat ini ya, kita sudah kondusif, kita sudah saling menghargai antar umat beragama, antar suku golongan, dan tidak pernah kita saling mengusik, kita saling memahami perbedaan itu. Yang saya khawatirkan nanti ketika GRIP ini eksis dengan dipimpin oleh Agustinus Luki, yang selama ini kita kenal, yang mengaku dirinya adalah salah satu tokoh Dayak juga ya, yaitu Panglima Pak Jaji yang lebih kita kenal. Jangan sampai nanti keberadaan GRIP ini mengganggu suasana ketertiban, keamanan yang ada di Kalimantan. Ini yang perlu kita ingat. Karena kalau melihat dari rekam jejak GRIP ini,
Grip ini betul-betul sekarang sudah dimanfaatkan oleh para mafia-mafia yang ada di belakang Grip ini, dimanfaatkan oleh oknum-oknum untuk sengaja membuat keributan, dan seolah-olah tanpa Grip Indonesia ini akan kacau, tanpa salah satu ormas Indonesia ini akan bubar. Tidak juga, saya pikir tidak seperti itu ya. Jadi yang jadi persoalan bukan Gripnya sebenarnya, bukan ormasnya, tetapi oknum. Oknum-oknum yang berlindung di balik ormas itu sendiri. Tidak lepas juga di situ ada penguasa dan aktor-aktor politik yang memanfaatkan ormas-ormas tertentu. Jadi saya berharap kepada pemerintah untuk segera melakukan pengawasan dan melakukan evaluasi supaya jangan sampai Kalimantan yang sudah aman, sudah damai ini terkontaminasi oleh politik-politik Jakarta yang dibawa dari Jakarta datang ke Kalimantan untuk mengacaukan suasana antar suku, antar golongan, antar agama, antar ormas. Itu yang sangat kita sesalkan. Dan kalau saya melihat Grip ini dengan dipimpinnya Pak Jaji ini seolah-olah Grip ini meminta perlindungan kepada Pak Jaji. Pak Jaji ini ya boleh dikatakan ya, karena Pak Jaji adalah orang Dayak. Jadi seolah-olah Grip ini minta perlindungan kepada orang Dayak supaya bisa diterima keberadaannya di Kalimantan. Karena kalau kita melihat di Kaltim, Grip juga tertolak ya kan. Artinya tidak diberikan ruang untuk Grip di sana. Dan satu-satunya yang menerima ormas Grip itu hanya Pak Jaji, yaitu Agustinus Luki. Saya takutnya nanti Luki ini nanti dijadikan tameng. Nanti bisa-bisa diadu domba. Jadi saya mikirnya ke situ. Jadi jangan sampai nanti Agustinus Luki ini tunduk dengan Grip. Sementara kalau kita melihat historis Pak Jaji ini ya lumayan juga dikenal. Jadi Pak Jaji ini sepertinya sudah kehilangan jati dirinya sebagai tokoh pemuda ataupun panglima. Pak Jaji kan sudah dikenal baik dari YouTube, dari dunia maya, baik pun di Facebook dan lain sebagainya. Lumayan dikenal Pak Jaji ini, dan sempat juga teriak menolak keberadaan IKN. Jadi dengan bergabungnya Agustinus Luki di ormas Grip, yang saya khawatirkan nanti ada kecemburuan sosial di antara ormas-ormas yang ada di Pulau Kalimantan ini. Ketika nanti ada bagi-bagi jatah, bagi-bagi proyek dari pemerintah, ada salah satu ormas yang tidak dapat kebagian, tidak dapat jatah, nanti bisa konflik juga seperti di Jakarta, di Jawa dan lain-lain sebagainya. Ini yang saya khawatirkan. Jadi jangan sampai Luki ataupun Pak Jaji ini dijadikan tameng untuk mengadu domba sesama Dayak. Itu kalau saya melihatnya. Dan tujuan Grip menggandeng Pak Jaji, menggandeng Agustinus Luki, tujuannya ya tetap mengarah di IKN. Karena di IKN itu ya lahan garapan, artinya banyak lahan basah di sana. Banyak proyek, artinya banyak peluang untuk eksis di sana. Dengan Grip menggandengnya Pak Jaji, ya tidak secara langsung Agustinus Luki ini dimanfaatkan, atau tidak tahu saya bagaimana menyikapinya persoalan ini. Jadi saya pikir kadang bingung juga kita. Seorang Pak Jaji Agustinus Luki ini yang sudah memiliki ormas, yang sudah dikenal, namun menyatakan sikap bergabung dengan ormas Grip. Artinya statusnya sebagai panglima terbantahkan. Jadi status Luki sebagai seorang panglima yang konon katanya dirinya adalah seorang panglima terbantahkan dengan bergabungnya Luki di ormas
ormas GRIP, ya. Karena secara logika kita melihat kalau memang Pak Jaji ini seorang pemimpin, tidak mungkin dia mau dipimpin oleh orang lain, begitu logikanya begitu. Jadi arahnya itu tidak hanya terhenti di Kalimantan Barat saja, keinginan GRIP untuk menguasai Pulau Borneo. Tujuan GRIP itu ya jelas di IKN, karena di IKN juga, ya apalagi presiden terpilih, mungkin akan pindah di sana, ya kan, dalam tidak tahulah kita, tidak tahu pasti kapan waktunya pemerintah akan pindah di IKN. Yang jelas IKN sudah resmi menjadi ibu kota Nusantara, artinya ibu kota negara Indonesia. Jadi kalau saya melihat persoalan ini seperti itu, Ketua Amar, Bang Asok. Jadi tujuan GRIP merekrut Pak Jaji bergabung dalam organisasi GRIP itu salah satunya adalah supaya untuk memuluskan tujuan mereka supaya bisa eksis di Pulau Kalimantan. Karena ormas-ormas saudara-saudara kita yang lain seperti Pemuda Melayu, Pemuda Pancasila dan lain-lain sebagainya menolak keras dengan keberadaannya GRIP ini karena dianggap organisasi GRIP ini selalu membuat keributan dan keonaran. Itu kalau saya melihat secara pribadi. Kalau memang saudara Luki ataupun Abang Hercules merasa keberatan, silahkan dibantah pernyataan saya ini, tapi inilah hak demokrasi, setiap orang memiliki pandangannya tersendiri. Jadi ini merupakan salah satu kemerdekaan. Ya. Saya berhak menyampaikan pendapat saya sebagai putra asli Kalimantan. Sangat khawatir apabila sesuatu ini dipaksakan, saya takutnya terjadi konflik yang tidak bisa kita hindari. Itu saja kalau menurut saya, Ketua Amar. Jadi endingnya tujuan akhir GRIP tidak hanya eksis di Kalbar, tetapi tujuan akhirnya pelabuhannya tetap di IKN. Jadi kalau menurut saya begitu, Bang Ebit atau Ketua Amar. Silahkan kawan-kawan dimanapun berada, seluruh ormas-ormas yang melihat, yang menyaksikan YouTube Tukang Lihat ini, silahkan berkomentar dan memberikan tanggapan. Ya, kita maunya siapapun kita, ormas apapun kita, ya kita selalu mengedepankan keberagaman, persamaan, dan saling menghormati antar satu sama lain. Jangan sampai ada gesekan-gesekan karena perbedaan ataupun karena merasakan tidak diperlakukan oleh adil. Jadi begitu kalau menurut saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Arus.